semuanya, perkenalkan nama saya Resa, mahasiswi dari Universitas Eka Harap Palangkaraya, program studi S1 Keperawatan tingkat 2A dengan NIM 20241420101032. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Jiwa dari Pak Henry Wiono Nurse MCAP dengan topik gangguan konsep diri pada anak perkuliahan dengan harga diri rendah situasional. Sebelum masuk ke video, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu harga diri rendah situasional. Jadi, harga diri rendah situasional merupakan evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan diri, yang dimana ini muncul respon terhadap situasi tertentu yang sedang dihadapi. Biasanya ini muncul bersifat sementara atau muncul setelah kejadian yang mengancam konsep diri, seperti kegagalan, penolakan sosial, atau perubahan peran. Nah, penyebab dari harga diri rendah situasional biasanya adanya perubahan pada citra tubuh, perubahan peran, atau adanya riwayat penolakan atau kegagalan, serta penolakan dari orang terdekat atau kelompok sosial lainnya. Lalu, tanda dan gejala dari harga diri rendah situasional yaitu menilai dirinya negatif, seperti misalnya merasa sudah tidak berguna atau sudah tidak tertolong. Lalu adanya perasaan malu dan bersalah, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, serta munculnya perasaan atau perilaku asertif. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasan tentang harga diri rendah situasional. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke video. Selamat menyaksikan! Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan, saya Resa, perawat yang bertugas pada hari ini untuk menemani Mbak. Sebelumnya, jika boleh tahu, dengan Mbak siapa? Saya Melisa, biasa dipanggil Melisa. Baik, Mbak Melisa, bagaimana perasaan Mbak pada hari ini? Perasaan aku nggak enak, Kak. Aku males keluar kos, soalnya sering dibanding-bandingkan masalah bentuk badan sama teman-teman seorganisasi. Baik, Mbak. Jadi hari ini saya ingin mengajak Mbak untuk mengobrol santai sekitar 15-an menit. Tujuannya untuk Mbak bisa menceritakan apa yang Mbak rasakan, lalu kita bisa cari sama-sama hal-hal baik dari Mbak Melisa yang mungkin selama ini belum Mbak sadari. Gimana? Apa Mbak Melisa mau menceritakannya kepada saya? Iya, mau, Kak. Oke, baik. Kita ngobrol di sini saja atau mau di ruang konseling yang lebih tenang? Di sini saja, Kak. Baik, tadi Mbak Melisa bilang sering dibanding-bandingkan soal bentuk badan oleh teman-teman seorganisasi. Boleh ceritakan kepada saya gimana awal mulanya bisa terjadi seperti itu? Itu awalnya terjadi sejak semester 3, Kak. Awalnya cuma candaan aja pas rapat, tapi lama-kelamaan sering disindir soal bentuk badan. Apalagi kalau sudah foto untuk acara di kampus. Bagaimana perasaan Mbak Melisa ketika mendengar sindiran itu? Sedih dan kesel, Kak. Kadang juga aku sering nangis sendirian di kos. Terus jadi malas ikut organisasi dan rapat juga. Baik, saya paham itu pasti menyakitkannya. Tapi Melisa tahu tidak, komentar orang lain itu tidak menentukan diri Melisa yang sebenarnya. Tapi aku jadi merasa aku tidak seberuntung dan sebaik teman-teman yang lain, Kak. Coba Melisa ceritakan, apa saja hal yang Melisa suka dari diri Melisa, atau hal yang Melisa kuasai misalnya di bidang akademik, organisasi, atau kemampuan lain. Aku jago bikin desain untuk acara, Kak. Desainku biasanya juga sering dipuji dosen. Wah, ternyata Melisa punya kemampuan desain yang bagus ya. Itu kelebihan yang tidak semua orang punya loh. Yuk kita coba pikirkan bagaimana caranya kelebihan itu bisa Melisa kembangkan lagi. Mau, Kak, aku sebenarnya pengen coba daftar jadi tim desain di kepanitiaan besar. Cuman masih ragu karena takut dibanding-bandingin lagi. Saya paham, rasa ragu itu wajar muncul kok. Apalagi kalau sebelumnya Melisa sering dapat komentar yang menyakitkan. Tapi, coba Melisa pikirkan,
Apa yang sebenarnya bikin Melissa yakin untuk daftar menjadi tim desain? Aku suka banget bikin desain, Kak. Dan tiap kali hasil kerjaku dipuji dosen, aku jadi semangat lagi. Cuman takutnya kalau udah gabung, malah disindir lagi soal fisik, bukan soal hasil kerjaku. Itu kekhawatiran yang masuk akal. Tapi, coba kita bedakan ya. Melissa daftar itu karena kemampuan desain Melissa, bukan karena badan Melissa. Jadi, kalau ada yang menyindir soal fisik, itu urusan sikap mereka, bukan cerminan kemampuan Melissa di bidang desain. Iya sih, Kak, kalau dipikir-pikir emang nggak ada hubungannya ya antara bentuk badan dan kemampuan desain aku. Betul sekali. Menurut Melissa, apa yang bisa membantu supaya Melissa bisa lebih berani mencoba daftar meskipun rasa takut itu masih ada? Mungkin kalau aku fokus ke portofolio desainku aja kali ya, Kak. Biar aku ingat alasan aku daftar itu apa. Ide yang bagus. Melissa juga boleh coba siapkan diri dulu. Misalnya kumpulkan beberapa hasil desain terbaik Melissa sebagai bahan pertimbangan sebelum mendaftar. Itu bisa jadi pengingat kalau Melissa memang layak ada di tim itu. Boleh juga, Kak. Nanti aku coba kumpulin dulu desain-desain yang pernah aku bikin. Bagus. Saya yakin kalau Melissa mulai fokus ke kemampuan yang Melissa miliki, lama-lama rasa ragu itu bisa berkurang. Baik, Kak, akan saya coba. Baik, Melissa. Selanjutnya kita akan mencoba latihan bagaimana caranya menghadapi komentar atau sindiran-sindiran orang kepada kita dengan penuh percaya diri. Boleh, Kak, gimana caranya? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, Melissa bisa tarik napas dulu supaya tenang. Kedua, sampaikan perasaan Melissa dengan kalimat tegas. Misalnya, Melissa menyampaikan kalimat, "Aku nggak nyaman dengan komentar itu, tolong jangan ulangin lagi." Ketiga, alihkan pembicaraan ke hal positif tentang diri Melissa. Misalnya, soal kemampuan desain. Coba Melissa ulangi kalimatnya. Aku nggak nyaman dengan komentar itu. Tolong jangan diulangi lagi. Gitu ya, Kak? Betul sekali. Sekarang kita coba latihan langsung ya. Anggap saya teman organisasi Melissa yang tadi menyindir soal badan. Saya akan coba ucapkan komentarnya. Lalu Melissa jawab pakai kalimat tadi. Oke, Kak. Akan aku coba. Melissa, badan kamu kok gitu-gitu terus? Nggak kayak yang lain? Coba Melissa jawab. Aku nggak nyaman dengan komentar gitu. Tolong jangan diulangi lagi ya. Aku lebih suka ngomongin hasil desain aku aja. Bagus sekali Melissa. Kalimatnya sudah tegas dan tetap sopan. Dan Melissa juga menambahkan keyakinan diri di akhir. Kak, tapi gimana kalau temennya tetap aja nyindir terus walau udah aku jawab tegas? Pertanyaan yang bagus. Kalau itu terjadi, Melissa boleh menjauh sejenak dari situasi itu. Misalnya bilang, "Aku permisi dulu ya." Lalu Melissa bisa cari teman lain yang lebih suportif untuk cerita. Melissa tidak wajib terus melayani komentar yang bikin gak nyaman. Oh gitu ya, Kak. Jadi nggak harus dijawab terus-terusan. Betul. Yang penting Melissa sudah menyampaikan batasnya sekali dengan tegas. Setelah itu, Melissa berhak menjaga jarak dari orang yang membuat Melissa tidak nyaman. Baik, Kak. Aku paham sekarang. Baik, Mbak Melissa. Tadi kita sudah melakukan perbincangan bagaimana sih perasaan Mbak Melissa. Mbak Melissa juga sudah cerita dan juga kita sudah tahu apa aja sih kemampuan Mbak Melissa. Dan tadi kita juga sudah latihan tentang bagaimana cara kita menanggapi komentar atau omongan-omongan orang yang bikin kita sakit hati. Dan sekarang bagaimana perasaan Mbak Melisa setelah kita latihan tadi dan setelah kita berbincang-bincang? Lebih pede, Kak. Ternyata aku bisa juga jawab tanpa harus diam atau nangis. Coba Melisa ulangi lagi 3 langkah yang tadi kita latih untuk menghadapi komentar. Tarik napas dulu, terus bilang aku nggak nyaman dengan tegas,
Habis itu alihkan ke hal positif tentang diri aku. Bagus sekali, Melisa sudah hafal urutannya. Sekarang, coba masukkan latihan ini ke jadwal harian Melisa. Misalnya, latihan di depan cermin setiap malam sebelum tidur, supaya makin terbiasa. Oke Kak, aku masukkan ke jadwal malam. Baik, besok kita ketemu lagi ya. Melisa, untuk latihan mempraktikkan respon asensif ini, langsung dengan teman-teman di organisasi. Waktunya 15 menit, jam 1 siang. Boleh Kak, aku akan datang lagi besok. Baik Melisa, terima kasih atas waktunya hari ini ya, dan sampai jumpa kembali besok. Baik Kak, terima kasih. Nah, itu video tentang gangguan konsep diri dengan harga diri rendah situasional. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.